Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih membuat pola-pola gamis ya teman-teman. Karena untuk bulan-bulan ini pastinya banyak yang membutuhkan untuk membuat model-model gamis ya untuk baju-baju lebaran ya teman-teman. Di sini saya membuat pola gamis mayung sambung dada ya teman-teman. Tapi di sini sambungannya miring ya. Nah di video-video sebelumnya saya pernah buat ya yang model-model sambung di bagian dada. Tapi yang sambung lurus lalu sambungan lengkung ya. Nah kali ini saya mau buat yang sambungannya serong ya teman-teman, atau sambungannya miring dari kanan ke kiri ya teman-teman. Nah lagi-lagi di sini saya tidak buat dari mulai pola dasarnya teman-teman ya, karena saya sudah buat untuk pola gamis dasar lainnya di video-video saya sebelumnya. Nah buat teman-teman yang mau tahu cara pembuatan pola dasarnya, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Tinggal buka deskripsinya, lalu di situ nanti saya taruh linknya, tinggal klik ya teman-teman untuk membuat pola dasarnya. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya teman-teman. Nah di sini serongnya dari kanan serong ke kiri ya. Pertama kita turunkan dari garis pundak ini. Nah dari ujung pundak sini turunkan 4 atau 5 cm ya. Nah di sini saya buat turun 4 cm saja. Nah di sini kita tandai 4 cm ya teman-teman. Lalu di bagian ketiak turunkan 4 cm juga ya. Turunkan 4 cm juga, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya buat garis di sini, buat garis miringnya atau garis serongnya ya. Nah ini untuk gamis resleting bagian belakang ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita gunting untuk garis ininya. Nanti di sini teman-teman mau buat kombinasi atau ketemu polos juga tidak apa-apa ya. Tapi lebih bagusnya di sini di bagian atasnya memakai kombinasi batik, atau kalau di bagian bawahnya batik, di bagian atasnya polos ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya buat garis tengah dulu di sini untuk acuan pembagian badannya ya. Nanti untuk membuat atau membuat pengembangannya biar lebih mudah ya. Kita cari tengahnya dulu seperti ini. Nah, setelah kita buat tengahnya, nah di bagian bawah kita bagi 6 ya, 3 ke samping kiri, 3 ke samping kanan. Dari garis ini kita tandain ya, kita bagi 3. Di sini 42, berarti di sini 14 ya, 14. Nah jadi 42 kita bagi 3, 14 ya. Ke samping kanan juga kita bagi 3 ya. Di sini 14, lalu 14. Nah seperti itu teman-teman. Setelah di bagian bawah, di bagian atasnya juga kita bagi 6 ya. Kita bagi 6 ke samping kiri dari garis ini dibagi 3 ya. Nah di sini kita bagi 3. Di sini 28 ya. Sini 28 dibagi 3 berarti kurang lebih 9,5 ya, 9,5. Lalu di bagian atasnya, di bagian atas ini 22 ya, berarti 7,5 saja ya, kita buat 7,5. Nah seperti itu ya. Setelah ini kita buat garis, luruskan dari titik atas ke titik bawah ya. Lalu di sebelahnya kita buat garis juga. Nah setelah ini kita gunting-gunting ya teman-teman, tapi jangan sampai putus ya. Gunting sampai atas tapi jangan sampai putus. Nah ini gunting berikut bagian tengahnya juga ya, tengahnya harus gunting juga. Nah setelah ini kita ambil kertas barunya ya. Nah kalau diibaratkan ini kain teman-teman ya, kalau diibaratkan ini kain, ini lebar 1,5 meter ya.
kita ibaratkan ini kain 1,5 meter ya. Nah, 1,5 meter. Nah, sekarang kita kembangkan dari pola ini ya, pola yang sudah kita gunting-gunting ke kain 1,5 meter ya. Nah, pertama kita tandai tengahnya dulu. Di sini 1,5, berarti tengah-tengahnya 75 cm ya. Nah, di sini ini untuk garis tengah ya, 75 cm. Nah, dari sini kita kembangkan sampai 1,5 meter ya. 1,5 meter. Ini jaraknya harus sama ya teman-teman, biar hasil lengkungannya rata. Kita kasih isolasi dulu. Lalu ke samping kanannya kita kembangkan sampai 1,5 meter. Sekarang kita kasih isolasi. Selanjutnya di badan atas kita kasih isolasi juga. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini kita pertemukan garis-garisnya ya di sela-sela jarak potongan pola ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang tinggal kita gunting polanya. Di sini kalau ada garis yang agak nyiku kita perhalus ya, biar hasilnya bagus ya teman-teman. Ini kalau praktek ke kainnya seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk lebar kain 1,5 meter ya. Nah, ini hasil pengembangan polanya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Jadi di bagian atasnya itu yang tadinya lurus, karena ini dikembangkan ya otomatis yang bagian lurus di bagian bawah itu lengkung ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, mungkin untuk cara pengembangan polanya cukup sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ya ke teman-teman kalian. Barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.